Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam acara Menerima hari ini. Tentunya saya juga berharap agar kita tetap bersemangat, kita tetap tidak kehilangan sukacita, tetap kuat dalam menjalani hidup ini, karena kita tahu bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita semuanya. Nah, kita akan buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh berjumpa kembali dengan acara Menerima hari ini Tuhan. Kami akan belajar renungan firman Tuhan singkat supaya kami boleh makin mengerti akan rahasia kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada kesempatan ini saya akan membahas satu topik mengenai kerajaan 1000 tahun atau milenium, ya. Jadi paling tidak kita boleh mengerti apa sih kerajaan 1000 tahun, kapan itu terjadi, siapa saja yang akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun, siapa yang akan diperintah, bagaimana suasananya. Nah, kita akan bahas satu persatu mengenai kerajaan 1000 tahun. Kali ini saya akan membahas kapan kerajaan 1000 tahun itu akan dinyatakan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kerajaan 1000 tahun itu akan terjadi itu setelah masa pemerintahan Antikristus. Jadi setelah masa pemerintahan Antikristus 3,5 tahun, kemudian Yesus datang kedua kali ke dunia ini, terjadi perang Harmagedon. Nah, kemudian setelah itu ada kebangkitan orang-orang benar. Nah, setelah itu baru terjadi kerajaan 1000 tahun damai. Jadi kerajaan 1000 tahun damai itu terjadi setelah kebangkitan orang-orang benar yang mati di dalam Tuhan, di dalam Kristus, ya. Dan setelah Yesus itu datang kedua kali menjejakkan kakinya di bumi setelah berakhirnya masa pemerintahan 3,5 tahun Antikristus di dunia ini, saudara. Nah, coba kita akan melihat secara keseluruhan sebetulnya kerajaan 1000 tahun itu. Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 6 dikatakan demikian. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhirnya masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau dari bacaan Alkitab kita jelas kita mendapatkan suatu data di mana kerajaan 1000 tahun akan diberlakukan. Tapi sebelum diberlakukan kerajaan 1000 tahun, iblis akan ditangkap, kemudian diikat selama 1000 tahun, dimasukkan dalam jurang maut. Jadi iblis ditangkap dulu, kemudian diikat, dimasukkan dalam jurang maut, lalu dimeteraikan supaya tidak bisa mengganggu selama 1000 tahun. Ya, itu kalau kita baca dari bacaan kita. Kemudian juga terlihat di sini dalam ayat yang keempat dikatakan bahwa
Mereka yang dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus, karena firman Allah, tidak mau menyembah antikristus dan patungnya, tidak mau menerima tanda pada dahi dan tangan mereka. Mereka hidup kembali, artinya mereka dibangkitkan dan memerintah sebagai raja bersama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi kebangkitan dari mereka, orang-orang benar ini harus dibangkitkan dulu supaya mereka itu bisa memerintah bersama dengan Kristus yang kerajaan 1000 tahun. Jadi kebangkitan orang benar dulu terjadi. Karena dikatakan mereka akan memerintah bersama Yesus dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi terjadi kebangkitan orang benar lebih dahulu. Nah, itulah supaya paling tidak kita mengerti kapan kerajaan 1000 tahun damai itu akan terjadi. Tadi sudah saya katakan, yang pertama dikatakan setelah pemerintahan antikristus 3,5 tahun, ya setelah Yesus datang kedua kali menginjakkan kakinya di bumi, setelah kebangkitan orang-orang benar, setelah pengubahan orang-orang yang masih hidup, diubahkan tubuhnya menjadi tubuh kemuliaan, dan setelah iblis ditangkap, diikat, dimasukkan dalam jurang maut dan dimateraikan, sehingga iblis tidak bisa mengganggu orang-orang yang ada dalam kerajaan 1000 tahun. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh mengerti rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.